Menurut gue tuh ada dua jenis cewek nih. Satu yang pengen capek kerja, capek jadi independent woman, just pengen nafkahin karena mau hidupnya lebih enak, lebih gampang gitu loh. Versus cewek yang benar-benar udah siap jadi istri, udah Hmm. ngerti tanggung jawabnya bakal naik lebih gitu. Nah dia, oh kalau dulu bisa bangun jam 6 jam 7 ya, sekarang udah perlu bangun jam 5 ya. Untuk subuh jamaah sama-sama ya, prepare apa-apa yang patut dipreparekan terus suaminya pergi berangkat kantor, Hmm. masak lagi gitu kan. So, jadi banyak yang maunya suami tapi nggak banyak yang mau jadi istri. Hmm. So, jadi for me bahaya ya dengan mentality yang kayak gitu tuh, whereby kita tuh mungkin ada provider mindset tapi kita tuh bakal ditipu ya, I would Hmm. say, dipergunakan, diperagakan, di misrepresentation ya oleh cewek yang sebenarnya mau hidupnya lebih gampang aja, lebih mudah aja Hmm. karena suaminya berkaliber gitu loh ya. Hmm. So, jadi aku sedikit wary lah, dan kalau boleh ya guys, um, tanya dulu ya kebutuhan ceweknya tuh apa sebelum nikah gitu, karena kalau mau dibahas lepas nikah, wih berat Berat pasti. ya, beratnya. Itu belum termasuk kebutuhan keluarganya lagi Pasti. ya, karena kalau di sini tuh kayaknya kalau lu cowok yang mampu ya, right, mungkin bisa diporotin, dimanfaatin oleh keluarganya juga Hmm. Bisa jadi ya, sih gitu. bisa ya. Ya, so jadi mungkin untuk especially orang Indonesia perlu 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 be careful ya, interview tanya dengan benar gitu ya. But pokoknya for me ya, ini semua bisa jadi isu, tapi isunya itu akan jadi isu yang kecil kalau keduanya itu ngerti agama ya dan Hmm. ngerti tanggung jawab. Hmm. So, contohnya macam dari persegi agama, tanggung jawab asas wajib kita apa? Nafkah ya. Dari segi rumah, makan, tempat tinggal, pakaian gitu kan, right? So itu yang asas wajib ya, no negotiation gitu. Hmm. Nah yang lain tuh kan ihsan ya, sakinah mawadah sebagai contohnya. Ya udah suaminya berkaliber mau bantu istrinya di saat ini, ya udah is okay. Tapi suaminya nggak patut dimarahin, dijelekin, dimalukan, Hmm. dibuka aibnya bila we say no, this is a problem lu create sebelum nikahin sama gua, aku nggak mau terlibat, Hmm. Hmm. right? So yang aku mau ngomong nih adalah this idea whereby kita tuh jangan gampang di gaslight untuk mikirkan itu salah kita Hmm. karena kita nggak mau ya. Karena teman aku itu 400 juta bro loannya, Uff, setiap 400 bulan tuh juta loh. perlu bayar 8 juta. Dia benar-benar mikir aku udah nikah itu tanggung jawab lu. Nah, teman aku juga tolol sih Iya, kayak gitu soalnya emang temen lu juga bodoh, ya. dari ceweknya juga brengsek sih sebenarnya. Ya benar. Hmm. So jadi mungkin karena dia nggak tengok daripada agamanya, tanggung jawab nggak ada lah ya, perbualan gitu kan, nggak ada orang cakap, nomor satu perbincangan dan research di bagian dia ya, due diligence lah pokoknya ya kan sebelum nikah itu. Tapi kalau gue lihat ya di zaman sekarang memang kalau cewek menikah itu dengan cowok itu akan mengikuti lifestyle dari si cowok. Kayak misalnya kalau si cewek menikah dengan cowok yang maaf nih yang kurang mampu, ya si ceweknya pasti mau nggak mau akan mengikuti lifestyle di si cowok yang kurang mampu. Kayak misalnya dulu si cewek suka tiap minggu nongkrong di bensin apa clubbing segala macem, habisin duit weekend 5 juta 10 juta sekali hangout. Tapi ketika sama cowok yang maaf nih yang kurang mampu, ya lifestyle bakal berkurang juga ngikutin. Sebaliknya kalau misalnya menikah dengan cowok yang kaya, lifestyle juga pasti bisa bisa diikutin bahkan bisa lebih kan. Jadi memang di zaman sekarang menikah untuk mengikuti lifestyle sih, Hmm. untuk menafkahi lifestyle yang sudah ada bahkan bisa lebih. Tapi itu kasusnya kalau misal sama cewek yang tidak benar, yang kayak tadi lo bilang, yang hanya ingin mencari suami doang, yang hanya ingin dinafkahi saja, bukan untuk menjalani tugas sebagai istri, yang bukan untuk menjalani rumah tangga berdua. Hmm. Kayak gitu sih memang
sulit juga sih mencari pasangan yang memang ingin menerima kita apa adanya. Sulit sulit sih. Untuk tuh aku kali ini aku nggak kedukung cowok sih. Aku Hmm. biasanya pro cowok ya. Kali ini aku akan nggak dukung cowoknya. Di persoalan ini ya, Hmm. lifestyle cowoknya itu. Karena again kita tuh tolol, kita tuh nggak ngomong ya. Hmm. Dan kita tuh kan ada kayak konten-konten kayak gini ya. Hmm. Kalau cowoknya tuh udah bisa minum bubble tea, Hmm. Hmm. Iya, cagi, iya, iya. ya, udah bisa makan apa sour Iya, sally iya. ataupun sushi, itu udah pernah pasti pacaran tuh. Hmm. Karena nggak mungkin cowok tuh mau makan semua itu melainkan sama ceweknya. Hmm. Karena kita tuh simple ya bro, Ya cowok sih warteg, simple, apa aja yang penting iya makan apa dah. aja bro, right? Yang penting Sesimpel murah, kenyang aja murah, udah. kenyang, enak, benar nggak? Iya gitu aja dah. Iya kita tuh. So, jadi kalau kita tuh udah ada variety pengalaman hidup makan-makan tuh itu kayaknya ya. So, jadi pokoknya for me itu salah kita sih. Karena daripada awal tuh kita tuh memberikan ekspektasi yang salah kepada cowoknya, Hmm. ceweknya. Lu nggak bisa afford makan sushi, henshin atau lu turutin, right? Hmm. Karena lu mau ada lifestyle itu ataupun lu mau nunjukin kepada dia lu bisa gitu. Iya. Tapi Karena gue sebenarnya sayang sama lu gitu. iya, Hmm. tapi sebenarnya lu nggak mampu. Hmm. Jadi lu udah bohong daripada awal nih. Lu nggak mampu tapi lu pura-pura mampu. Hmm. Nah, aku nggak menyalahin ceweknya kalau ngambak ataupun marah karena ngapain lu tunjuk aku standar kehidupannya kayak gini dan Hmm. lepas nikah tuh standarnya jatuh parah Hmm. gitu Hmm. kan. Hmm. Hmm. Kan kayak ditipu gitu Iya, iya. ya. So, jadi for me misrepresentation dan banyak cowok tuh to me tolol dalam perhubungan tuh, right? Whereby effort kita tuh yang terbaik tuh untuk 3 bulan 6 bulan pertama gitu waktu ngejar gitu kan, bunganya lah, restonya lah, terpaling effort lah, si beruang apa babi juga dikasih, right? Kalau bisa bagi, right? But udah dapet tuh effortnya makin lama makin jatuh. Hmm. Nah, kalau lu sebagai cewek lu akan ngerasa aku kayak ditipu sih, aku ambil aja lu, Hmm. standarnya jatuh banget Hmm. gitu. Nah, vice versa kayak cewek juga kan. Nah, sebelum nikah orang nih sweet, baik, lembut, kayak kucing gitu kan, udah nikah berubah jadi singa. Hmm. Siapa Hmm. nih lu nih kan? Beratnya dulu badannya size S, hari ini udah pakai XL. Hmm. Ya. Kan kita juga ngerasa kayak ditipu. Hmm. Karena kalau aku tahu lu akan jadi singa kayak gini daripada S kepada XL, Hmm. mungkin aku nggak mau nikah karena cowok tuh jujur aja ya, kita tuh memang memandang fisik, Hmm. right? Kita visual ya. Cewek tuh suka mendengar kata-kata, right? So, jadi pokoknya if you set ekspektasi yang salah daripada awal, lu perlu maintain, Hmm. right? Kalau enggak, itu kan udah pertukaran perjanjian ataupun penipuan, lalu me, me, me- panggil apa? Baiting ya. Hmm. You are baiting her, right? With this lifestyle. Bila udah dapat, lu downgrade. Hmm. Kan kayak ditipu, nggak bagus. And vice versa, tuh cewek juga kayak gitu, right? Nomor satu, nomor dua tuh, kalau ceweknya tuh udah nggak benar, kan? I always say this ya, kunci untuk seks dipegang oleh ceweknya, kunci untuk pernikahan dipegang oleh cowoknya. Hmm. Kenapa tuh? Emang gitu, itu that's the current economy, right? Cewek tuh benar-benar bisa decide lu dapat seks ataupun enggak waktu pacaran ya. Ya, kalau udah nikah beda ya, Hmm. right? Bahwa waktu pacaran you can have sex with her kalau dia nggak mau. That's it. It's as simple as that, right? But sama aja, nikah itu kan Hmm. Hmm. dia nggak bisa nikah sama lu kalau lu nggak mau. Hmm. Karena yang ngaturin, yang bayarin semua lu sebagai cowok ya. Hmm. Oh, jadi every time kalau contohnya cowoknya tuh nikah sama orang yang salah, selingkuh, materi ataupun apa, aku will always blame cowoknya karena Salah pilih pasangan. ya lu pasti refleksnya udah keluar sih, ya. Nggak ada yang taaruf kayak sekarang, jarang sekali sih, Jarang, jarang. right? Jadi lu udah kenal 1 tahun 2 tahun, emang lu nggak pernah lihat dia ngambak ataupun refleksnya gimana Hmm. dari segi uang. Dan kalau lu pilih untuk nikah dia, ya udahlah lepasnya jangan komplain ya. Jangan komplain. Iya, karena Pilihan lu. pilihan lu. Hmm. Lu decide untuk reward pengetek toxic dia itu dengan pernikahan. Ya udah salah nih. Hmm. Lu kasih reward lagi. Ya, so jadi sama. Dan
hari ini contohnya ya, banyak cewek yang akan ngomong, banyak cowok di Indonesia ini mau kondo, kan? Modal kontol doang, right? Istilah ini nggak ada di Singapura, nggak ada di Malaysia. Kenapa tuh? Ah, so teorinya for me easy. Cowok tuh akan buat apa aja untuk have access kepada cewek dan seks. Sama ada halal ataupun nggak halal ya. But pokoknya ke arah itu ya. Kalau ceweknya decide untuk reward cowok yang effortnya low dengan seks, ngapain dia mau kerja keras, bro? Benar nggak? Tapi kalau satu cewek di Indonesia nih bilang aja, aku nggak akan pacaran sama orang yang penghasilannya bawah daripada 8 juta. Bukan materi ya. Ini memang menurut aku ya minimal standar yang diperlukan untuk lu bawa anak orang keluar dating gitu. Ya. If lu bikin cuma OMR, lu fokus kepada karir lu dulu. Benar nggak? Sama income lu. Ya. Nggak ada mau kondo di Indonesia. Karena nggak ada rewardnya jadi mau kondo. But hari ini ada cewek yang sanggup menerima pasangannya nggak kerja, right? Nggak kerja, nggak ada effort mau nyari kerja, hari di rumah main game. Nah, malah cowoknya nih di reward sama pacaran, dibiayain dan dikasih seks. Kenapa? Dia ganteng ataupun kontolnya gede, whatever, right? Right? But pokoknya seks itu kuncinya tuh dipegang oleh cewek. Lu bisa decide kalau lu mau cowok di Indonesia ini sebenarnya naik standarnya, reduce access to sex, raise your standard kepada seks aja. Ini teori aku ya, right? Because karena di Malaysia, di Indonesia nggak ada kategori mau kondo tuh, jarang banget kita dengar tuh, right? And kalau di sini tuh it's like crazy, bro. Aku pernah ketemu orang yang cowoknya nggak ada kerja, kalau datang ketemu ceweknya tuh dibiayain nih. Sarapan nasi kuningnya 10.000 tuh ceweknya bayar loh. Cowok nih benar-benar nggak ada uang. Pacarannya udah 2 tahun. Tau nggak kenapa? Kontolnya enak. Enak itu kayak gimana dah, nggak ngerti gue. Aku nggak tahu, bro. Aku juga nggak tahu, tapi dia sesusah itu untuk meninggalin cowoknya, udah selingkuh, toxic, main lagi sama cewek lain, ada STD lagi dikasih pada dia. Berat sekali untuk dia ninggalin dia tuh karena kontolnya enak. Reward sistemnya untuk cowoknya tuh berubah menjadi lebih berkaliber, nyari kerja untuk apa? Aku nggak perlu kerja juga, ada yang biaya kok. Aku nggak perlu kerja juga, bisa ngewet 2-3 kali per hari kok. So ngapain untuk aku kerja? Ya, so for me, change, look, raise the standard at least ya to have relationship ataupun seks, and then lihat aja nggak akan ada cowok mukun. Karena akhirnya banyak hal yang dilakukan oleh cowok tuh sebenarnya lebih kepada respect, status, dan seks. Kenapa mau uang? Ya, bila uangnya banyak, respectnya lebih dapat, access to sex dan woman juga tinggi. Banyak yang nyari kan? Ya. So itu teori aku lah. Aku nggak tahu kalau aku setuju ataupun enggak, bro. Justru kalau menurut gue istilah mau kondo itu terlahir karena cewek-cewek itu merasa rugi oleh si cowoknya itu yang tadi lu bilang. Udah ngasih duit ke cowoknya, udah ngasih apa namanya seks lah segala macem, tapi dia tidak bisa ngedapetin apa yang sebenarnya dia mau kayak gitu. Nah, jadi si ceweknya sakit hati dan muncullah istilah si mokondo itu. Dan sebenarnya kalau yang kayak tadi lu ngomong, yang cowok yang dinafkahin itu juga Cowok yang dinafkahin. Mantap ya. Gimana ya? Ya mungkin menurut dia enak lah, tapi kalau buat kita sebagai cowok normal kan kayak gitu Malu deh. nggak normal sebenarnya, malu ya. Malu. Iyalah. Mending bunuh diri sih. Mending lu ke gua aja lah, Iya. ngapain gitu. Tapi ya balik lagi, kalau untuk yang istilah mokondo itu diciptakan oleh cewek-cewek yang sakit hati sama cowok-cowok yang tidak bisa memenuhi ekspektasi dari si cewek ini. Jadi ya kalau misalnya ada cewek yang memilih cowok yang tidak bisa memenuhi ekspektasi si cewek, ya menurut gue ini salah si ceweknya, bukan salah si cowoknya. Begitu juga dengan sebaliknya. Kalau misal ada cowok yang
dapetin cewek spek ani-ani kayak gitu, Mhm. tapi si ani-aninya malah selingkuh atau minta duit jajan lebih tapi si cowoknya nggak mampu, ya itu juga salah si cowoknya tadi, yang kayak tadi cerita lu tadi tuh, Mhm. yang lu bilang. Ya balik lagi sih, kalau lu bisa dapetin pasangan yang tepat ya memang itu yang bisa lu dapetin. Mhm. Kita ada mau kondo dan kita ada mau McDo juga. Momik tuh juga. Ya, right? Hmm. Dan aku pernah beberapa kali aku date kayaknya lebih 100 ya orang lepas cerai itu. Nah, pernah lah aku ditanyakan apa value lu bisa kasih pada gue gitu kan. Ceweknya tanya pada aku. Aku kayak oh, ya udah aku jelasin. Gini gini kan. Financial security, emotional stability, aku udah pernah nikah, aku pokoknya udah pernah lalui itulah. Ada pengalamannya gitu kan. Dan yang lucunya tuh aku tanya Tanya sama lu, balik. nah, balik. Terus selain pada memek lu apa yang lu bisa kasih pada gue? Hmm. Dia kaget bro, kan dia nggak menyangka tuh yang dia Yang perlu bawa something else to the table gitu, hmm. other than my own memek ya, Hmm. which to me that sums up a lot of modern woman with princess treatment punya requirement ya. Hmm. Mereka tuh benar-benar pikir my memek is so special to the point I deserve a princess treatment, right? So which to me, well, funny aja Hmm. ya. Ya tapi kalau lu ngomong kayak gitu juga sebenarnya balik lagi sih, kita harus bisa dapetin pasangan yang setara sih sebenarnya, sekufu yang ngomongnya. Skufu. Iya, iya gak sih? Iya kan, yang Skufu. setara sih. Hmm. Kalau misalnya si ceweknya nanya kita kita bisa kasih dia apa, ya kita juga berhak dong, kayak yang tadi lu bilang, dapat dapat apa dari si cewek, nggak cuma dari itunya doang kan. Tapi kan cowok yang tanya gitu kan, Hmm. dia akan gaslight kita. Hmm. Cowok yang ngomong kayak gitu pastinya mau kondo, Hmm. Hmm. miskin, nganggur, Iya, ya. betul. Udah tercium. Karena cewek itu nggak bisa jawab. Hmm. Mereka tuh banyak ya, jujur ngomong ya, nggak ada banyak value Hmm. yang bisa dibawa. Nggak bisa jelasin. Bangunnya udah jam 11. 11 malah itu udah siang banget, Iya, jam 3 jam 4 itu kan sore no. itu kan cewek itu kan cewek TikTok bro. Hmm. Bangun lagi mikir apa, bikin konten dulu, oh aku baru bangun tidur nih, udah Hmm. 15 menit makeup tapi baru bangun tidur nih, caper banget ya. But ya pokoknya kalau ya cewek tuh susah kalau kita tuh reality yang kita tanya soal yang sama, Hmm. dan kalau dia tuh tanya pada kita tuh gak apa-apa, Iya. berhak, aku berhak tahu. Tapi kalau kita tanya kembali tuh biasanya tuh kita akan digaslight, Hmm. lu pasti cowok miskin. Cuma cewek-cewek yang kayak gitu bila aku yang nanya mereka nggak bisa ngomong kayak gitu Iya. karena well I'm clearly not poor, right? Hmm. Bentar, tadi lu ada soalan tadi apa itu? Apa tuh? Skufu. Kufu tuh. Hmm. Kufu tuh sebenarnya konsep yang digalakkan dalam Islam, Hmm. tapi akhirnya from praktis tuh benar nggak? Karena itu aku selalu ngomong cewek tuh nggak baik guys, mereka tuh nggak suci, mereka tuh niatnya tuh nggak sebaik itu karena mereka tuh jarang sekali mau yang levelnya sama atau di bawah mereka. Hmm. Ya kebanyakan cewek juga pasti gitu sih, pasti Iya, mau yang lebih tinggi kebanyakan iya. cewek. Tuh kan bilang ngomong skufu ya. Emang lu educationnya level apa, Hmm. income-nya level Ya. apa, pengalamannya level apa, Ya. untuk lu bilang lu tuh skufu sama contohnya macam aku ya, Hmm. ataupun macam lu itu kan. Betul betul. But kita sebagai cowok tuh kita nggak peduli bro, Hmm. benar nggak? Hmm. Kalau rupanya pas, perangainya oke lah, kita bisa accept ya, Hmm. nggak terlalu bikin ribut, bisa kasih kita keamanan, cukup sih. Hmm. Dan nggak terlalu ya, ada banyak hal baik yang dia itu bisa lakukan kepada kita ya, banyak ihsannya. Skufu means nothing kalau nggak ngerti tanggung jawab di rumah tangga Hmm. ya, karena sebagai laki-laki tanggung jawab kita apa? Kita benar-benar perlu menafkahi dan Betul. melindungi. Kita udah jadi leader, nggak ada skufu. Ya. Lu nggak akan nikahin gue kalau aku tuh di bawah lu. Hmm. It's as simple as that. Nggak usah pura-pura gitu kan. Dan kita tuh sama level, nggak. Kalau aku lebih lemah daripada lu, lebih miskin daripada lu, lebih kurang, lu nggak akan lihat aku dikit Hmm. pun, right? So lu nikahin gue karena ada dalam banyak hal aku di atas lu, jadi aku leadernya.
Dan leader tuh followernya perlu dengar. Hmm. Dan kalau followernya nggak bisa dengar susah. Karena mereka pikir my education means I don't have to respect you as a husband. Oh man. Kalau untuk yang tadi lu bilang ya, yang kenapa ujung-ujungnya cewek pasti dapetin mau yang lebih, itu sebenarnya juga wajar ya. Kita juga pasti Wajar. pengen dapetin yang wajar. Wajar. Tapi yang gak wajar itu adalah orang-orang yang sudah jelas standarnya itu di bawah, tapi pengen dapetin yang tinggi banget tuh. Kayak contoh, balik lagi ke kasus yang orang dengan cewek dengan body count yang tinggi, tapi pengen dapetin cowok yang bisa terima apa adanya, kayak gitu kan udah salah banget Dan tuh. kaya. Iya betul, yang bisa terima apa adanya, yang kaya, yang bisa nafkahin semuanya lah apalah, kayak gitu juga salah sebenarnya kan. Nah terus jadi balik lagi tuh, karena banyak orang-orang di sosial media yang buat standar-standar yang tidak masuk akal seperti itu. Jadinya banyak orang-orang yang menuntut lebih, padahal orang tersebut menurut gue tidak pantas untuk mendapatkannya, kayak gitu. Terus juga tadi lu udah sempet ngomongin edukasi ya. Kalau lu kan bilang edukasi ke cewek nggak gitu oke lah di lu bilang. Kalau buat gue, selama ceweknya mau aja sih fine-fine aja buat gue. Karena kalau misalnya nanti insya Allah menikah gitu, contoh dengan cewek A atau cewek B dengan pendidikan yang tinggi, karena kan ujung-ujungnya dia pasti akan menjadi ibu kan. Dan kalau seorang ayah juga pasti menjaga anak, tetapi pasti banyak ibu yang akan masuk ke dalam role untuk mengasuh anak ya. Kan kita pengen anak kita juga pinter ya. Kalau misalnya kita tidak punya ibu yang pintar, gimana anak kita bisa pinter loh? Masa kita harus selain menafkahi, harus apa namanya, ikut serta yang lebih banyak juga untuk mengasuh anak gitu. Ibu juga pasti harus yang pinter lah, kayak gitu sih. Terus juga tadi lu sempet ngomong apa yang terakhir tuh yang gue lupa gue ya, yang sekufu ya. Ya itu juga yang penting kan setara ya. Setara itu juga bukan dalam berarti dari materi juga, tapi itu bisa juga dari karakter masing-masing orang ya. Pemikiran betul, ekspektasi. memang awal-awal kita pasti cari yang setara lah. Tapi ujung-ujung kalau pas udah menikah, kita pasti bakal punya role-nya masing-masing. Kalau kita sebagai cowok juga pasti akan menjadi pemimpin rumah tangga ya. Dan yang si ceweknya pasti juga di belakang kita nge-support kita gitu. Yang bikin kita nggak gila lah ngomongnya. Selain kalau kita sholat, kalau kita beribadah, pasti kita juga butuh satu sosok yang support kita terus lah di belakang. Iya sih. Aku ada cerita lucu nih. Aku tuh dalam grup dulu, ada grup business owner gitu ya. So ada 7 orang nih, semua cowok. Satu aja belum nikah. Iya. Yang lainnya udah nikah, Udah termasuk nikah. aku atau gitu. Dan ini lagi tanya nih, nasihat gimana sih? Mau cari cewek yang sesuai untuk dinikahin gitu kan. Kita tuh berenam nih, semuanya menikah sama cewek yang setara sekufu, daripada minimalnya education dan keluarganya gitu ya. So kalau middle class gitu. Kalau degree majority itu kita tuh nikahin sama our university sweetheart, termasuk aku. Nasihat kita tuh kepada dia tuh bro, semuanya sama, cari aja cewek yang tolol, cantik dan pendiam untuk dinikahin. Biar si ceweknya kenapa tuh? Biar si ceweknya nggak manfaatin dia atau gimana? Bukan nggak dimanfaatin. I think karena cewek yang pandai ngomong nih, ngomongnya banyak bro. So jadi the problem dengan cewek yang ngomong banyak nih nggak ada masalah sih kalau lu ngomong banyak tapi lu ambil responsibility daripada apa yang lu ngomongkan gitu. Betul. Ya. So banyak cewek ya, a lot of women, mereka tuh mau title power of a CEO tapi responsibility over admin. Ngerti nggak? So kalau buat perusahaan tuh lu perlu include aku. But whenever things go wrong, dia nggak akan bayar. Harga kesalahan tuh yang akan bayar siapa? Suaminya gitu. So jadi ada yang hampir separuh gila karena istrinya pengen holiday ke Australia, naik business classnya 2 kali setahun. Karena dia
mix Malaysian Australia gitu. Hmm. Tapi nggak ada penghasilan. Hmm. Tapi demandnya segitu, Hmm. right? Demandnya segitu. Hmm. Dan yang lucunya itu menurut aku ya, yang cewek tuh kayaknya dia tuh nggak ada konteks ya. Mereka tuh nggak bisa lihat ke belakang 20 tahun, nggak bisa lihat ke depan 20 tahun Hmm. juga ya. Hmm. Mereka lihat benar-benar waktu itu gitu. Mereka tuh lupa. Iya benar sih. Waktu kita tuh nikah, kita sekufu, Hmm. setara. Hmm. Tapi sekarang nih income udah jauh lebih, Betul. title jauh lebih gitu kan. Betul. Jadi kita udah nggak sekufu sebenarnya. Betul. Betul. Tapi mereka tuh masih berpikir that aku tuh perlu ada 50% or even bigger say than my husband dalam semua hal rumah tangga. Terus sebagai contoh ya, education ya, ada sekolah normal, ada Hmm. sekolah private, ada Hmm. sekolah internasional gitu Betul. kan. Nah, kalau lu tanya kepada istri, mereka maunya yang mana? Yang terbaik lah pasti. International semua. Hmm. Yang bayar siapa? Iya. You know what I mean? Hmm. So, kalau nggak dikasih, ngambak dia. Hmm. Tapi akhirnya, they want to be part of the decision making, but they don't want to be part of the consequences. Hmm. So the problem dengan cewek yang setara sekufu dan educated tuh adalah sebenarnya majority yang aku lihat adalah kayak gitu, Hmm. right? They want the power but zero responsibility that comes with the power. Hmm. Pernah dengar kan? Nah. Uang aku, uang lu, Hmm. uang kita, Iya betul. ya. So they have zero concept of in a way responsibility bersama sih. Mereka mau membuat keputusan yang akhirnya yang bakal bayar harga keputusan itu siapa? Cowoknya. Hmm. Ini pengacaran ya mungkin ya Iya. kepada teman-teman yang Iya. di luar tuh yang lagi pacaran serius Iya. mau nikah, uh, accept aja the fact that sekufu tuh mungkin menarik untuk hari ini, Hmm. tapi bisa akan bawa beberapa masalah di kedepannya. No Iya. marriage is perfect lah Iya pokoknya kan. pasti. Mungkin kalau aku nikah sama orang yang nggak ada education, mungkin udah cerai itu, Hmm. aku mau nikah sama yang educated ya. Hmm. Ya karena manusia itu kan jelas Iya. nggak ngerti bersyukur ya. Betul pasti. Mau yang lebih lah. Iya. So jadi kalau udah pilih yang ini maunya yang gini, kalau udah pilih yang ini maunya yang gini kan. So jadi ya mungkin karena itu juga, tapi ini pengalaman aku sih dan teman-teman aku yang Hmm. nikahin sama cewek yang educated dan sekufu, right? Dan akhirnya kayaknya nasihatnya sama-sama, Hmm. bro lu nikah aja sama cewek kampung Hmm. yang nggak terlalu pintar tapi baik, Hmm. kayak hidup lu aman deh. Hmm. Hmm. Yang nurut gitu ya. Aman lah pokoknya, yang percaya, yang nggak demandnya macam-macam, nggak mewajibkan semua anaknya wajib international school, holiday-nya seperti itu ya, karena stresnya tuh akhirnya pasti akan datang ke arah kita sebagai ketua keluarga. Dan bila kita tuh nggak bisa nurut, kita tuh dianggap lemah ataupun Hmm. bukan ketua keluarga yang baik, Betul. ataupun nggak menurutkan tanggung jawab ya. Karena cewek-cewek modern ini sebenarnya mereka tuh nggak berpikir menggunakan agama, Hmm. right? Majoritinya. Iya. Karena kalau mereka pikir benar-benar mengikut agama, body count-nya pasti kosong. Hmm. Udah tahu jelas tanggung jawab asas suaminya apa, Hmm. right? Yang lain tuh nggak bisa ngambek. Hmm. Ya, tapi Nangkep. yang mau back segini, hidupnya segini, rumahnya segini, mobilnya segini, inilah cewek yang sebenarnya well, agamanya menurut saya tuh kurang. Hmm. Ya. So Pak, lu hari ini muslim ya? Nggak hari ini juga sih, udah dari tahun lalu lah muslim. Berapa tahun dah nih jadi muslim? Ya mau jelas tahun sih sebenarnya. Tahun? Tapi gua tuh apa namanya, syahadat ya. Syahadat ya. Syahadat tuh kayaknya dari Agustus ya, kayaknya Agustus tahun lalu. Tahun kemarin? Tapi ya tahun lalu, tahun kemarin 2024. Tapi gua tuh sebenarnya udah belajar belajar setidaknya kayak belajar sholat lah, kayak kayak ikro dikit-dikit gitu. Itu dari 2023 sih sebenarnya. Hmm. Jadi udah setidaknya ada pemahaman dikit lah. So kenapa bro? Why Islam? Kan ada banyak agama ya. And lu asalnya Kristen ya? Kristen. Kristen ya? Oke. Kafir Kristen. Hmm. Kalau di Al-Quran kan ngomong non kayak kafir ya, kayak gitulah. Tapi Kristen tuh dikira people of the book?
Oh iya. Iya. Hmm. Jadi kira yang diktiraf dalam Quran itu uh, mereka yang follow Taurat, Injil dan juga Quran ya, Hmm. karena masih berkonsepkan satu Tuhan ya, Hmm. right? So people of the book lah gitu, saudara gitu. Hmm. So why Tapi Muslim? oke, itu gua mau bahas yang tadi tuh people of the book yang menarik tuh. Tapi kalau lu nanya gua soal kenapa masuk, ya awal-awalnya tuh dulu kan masih pacaran lah. Hmm. Waktu itu gue pikir, wah ini kayaknya kalau antara putus atau masuk Islam. Tapi kan masuk Islam masa gara-gara pacaran, kayaknya kan nggak, bukan menjadi alasan yang bagus gitu ya. Hmm. Jadi ya makanya dari udah 2023 gue coba belajar dikit-dikit, siapa tahu dapat apa namanya. Bentar, pacar lu Muslim? Iya, Oke, beda agama deh. betul, beda agama. Hmm. Kan udah nggak bener ya, udah pacaran beda agama, udah nggak bener banget dah pokoknya dah. Hmm. Terus Tapi banyak sih sebenarnya. ya, Ya. udah nggak bener intinya. Ya. Terus lanjut di 2023 udah gue udah nyicil, belajar belajar belajar, dan ternyata gue pikir wah ini kayaknya adem juga nih kalau belajar Islam ya, gue pikir. Jadi alasan gue berubah dari yang karena pengen pacaran Hmm. menjadi ya gue bisa menemukan sedikit hikmah lah. Hmm. Nah dari situ gue semakin belajar kayak semakin yakin ya, dan akhirnya ya udah gue syahadat aja kalau gitu Hmm. di tahun lalu. Tapi yang lu sempat bilang tuh yang people of the book kan katanya saudara ya sebenarnya. Saudara. Cuma kalau yang gue perhatiin tuh sebenarnya banyak orang-orang Islam yang oknum di Indonesia Hmm. itu suka mengkafir-kafirkan orang yang bukan Islam tuh. Kayak contoh Kristen, kayak Buddha segala macam. Hmm. Pokoknya lu kalau lu bukan Islam nggak bener dah. Hmm. Pokoknya kalau lu bukan Islam halal gua bunuh, kalau orang-orang oknum seperti ini yang ngomong ya. Hmm. Jadinya tuh malah orang-orang melihat agama Islam sebagai agama yang kasar, Benar. yang violation, Benar. yang apa-apa harus diselesaikan dengan kekerasan gitu. Hmm. Jadinya malah bukan menyanjung tinggi agama Islam tapi malah menjelekkan. Menjelekkan Iya, ya, menjelekkan memburukkan loh. ya Iya. reputasi. Iya, jadinya tuh sebenarnya orang-orang yang kayak gini yang sulit untuk diubah sih kayak gitu. I think kalau aku mau komen bagian itu, Hmm. ada orang yang pernah ngomong Hmm. kalau lu mau belajar apa-apa agama, jangan lihat orangnya, lihat aja bukunya. Betul, betul. Tapi masalahnya gimana orang mau lihat bukunya kalau lihat orangnya aja udah najis Itu gitu. dia, Iya. right? So, jadi banyak orang tuh benar-benar mikir teman aku Kristen ataupun Islam dan dia bikin kayak gini Hmm. dan dia pasti dia bikin Kristen tuh jelek ataupun Islam itu jelek. Hmm. Padahal dia tuh nggak ngerti yang whereby orang ini sebenarnya mengikut ajaran Islam 100% ataupun enggak, Hmm. right? Itu nomor satu. Nomor dua tuh, amin, kalau orang tuh benar-benar ngerti ya ajaran Quran ya, ajaran Quran tuh jelas bro, bunuh orang tuh, satu orang tuh umpama dosanya tuh membunuh 8 billion orang gitu. We're not allowed to go and do it. Tapi dari mana dalil yang bisa kasih halalin semua itu? Again, orang tuh sebenarnya menurut aku ya, dia nggak belajar Islam tuh dari bersumbernya which is Quran. Dia kayaknya dengar omongan orang dan dibawa. Hmm. Ya, so jadi pokoknya gitu. Karena contohnya kan, aku pernah bahas nih sama dengan orang Kristen ya. Dan aku bilang, kayaknya lu sebagai Kristen lu juga nggak boleh minum, lu Hmm. juga nggak bisa makan babi, karena dalam Bible udah ditulis Hmm. babi itu Haram. kotor Hmm. ya, dan minum itu nggak boleh, zina nggak boleh, Hmm. right? Tapi lu follow Jesus ya, ataupun Nabi Isa gitu kan, kayaknya aku lebih follower Jesus tegar daripada lu, karena Hmm. Jesus nggak makan babi, dia nggak zina, right? Dia nggak minum, right? Aku juga nggak ya. So, jadi mereka enggak lah, bilang siapa nggak makan babi. So, jadi pokoknya gitu bro. So, jadi ada yang belajar agamanya tuh daripada kata-kata orang lain ya, Hmm. ustadz ataupun pendeta ataupun apa ya, dan ada orang yang belajar dari sumbernya gitu. So, jadi lu udah lihat kan daripada orangnya tuh banyak yang oknum jelek gitu kan. So still why convert bro? Ah.
Itu juga gue juga bingung ya. Gue juga melihat orang-orang yang banyak oknum kayak gini ya, yang banyak banget berseliweran, tapi kenapa tetap gue masuk ya, gue juga bingung jelasinnya doang sih. Hmm. Mungkin karena gue hanya mengikuti kata hati gue aja sih. Hmm. Karena gue Insting pikir gitu ya. iya mungkin kali ya, Hmm. karena mungkin gue yang mengalami langsung hikmahnya atau Hmm. pencerahan atau mungkin ya udahlah gue tetap jalanin aja sih. Hmm. Dan sebenarnya juga yang gue sayangkan yang kayak tadi lu bilang tuh, ya mungkin masih banyak orang yang belum mengerti soal agama atau yang mengikuti kata-kata orang. Hmm. Justru banyak juga orang-orang yang terlalu telan mentah-mentah Hmm. tentang agama sih. Kayak contoh yang kayak ada yang bilang membunuh darah orang kafir tuh halal ya. Padahal sebenarnya kalau dipikir-pikir lagi, ya buat apa lu ngebunuh orang kafir gitu. Sementara yang kayak tadi lu bilang, membunuh satu orang sama dengan membunuh 8 apa namanya, million 8 billion billion malah. seluruh umat manusia Iya, dosanya. justru nggak masuk akal sebenarnya. Hmm. Padahal kalau di semua agama ya, itu kan diajarkan untuk mengasihi satu sama lain ya, Ya. diajarkan cinta kasih ya. Ya. Nah kalau misalnya dilihat dari ayat itu kan harus ditelusuri lebih dalam lagi loh, Hmm. kenapa ada ayat tersebut kan. Ya. Kan J- surah itu bila dijelaskan bisa bunuh orang kafir tuh konteksnya tuh kita lagi berperang nih, kita iya. lagi di attack. Hmm, Jadi kita disuruh defend. hmm. Dan waktu itu ya udah kalau lu bunuh orang untuk defend diri lu, ya udah. Tapi Ya. kan ini masalahnya nggak berperang nih, lagi Ya. damai nih. Ya, jadi mereka tuh ambil konteksnya salah. Iya. Ya, ayat Quran itu kan description-nya kan waktu kita tuh lagi perang tuh. Hmm, Kita lagi di attack gitu. hmm, Ya, so jadi again ya, orang yang mungkin for me masalah dalam dunia hari ini kalau lihat aja Islam ya. Islam juga lucu ya. hmm, Banyak orang bisa ngomongin orang yang salah, ini Islam nggak benar nih. hmm. Betul betul. Benar nggak? Hmm, Salah nih. Kayak soal gini kan. But for me, kita ada beberapa mazhab gitu kan. So and sumber asasnya tuh balik ke Quran sih. hmm, Ya. Quran itu referensinya, Quran tuh nggak diubah-ubah udah 1000 tahun, kontennya masih sama, masih pure gitu. hmm, Jadi I feel that the world is much better place kalau orang tuh ngerti Quran dan follow Quran banding dengan follow hadis ataupun mazhab hmm, yang menurut aku ya banyak juga memecahkan gitu loh. hmm, Ya, kalau mereka nggak mau baca Quran direct. hmm. But keluarga lu nggak apa-apa lu? Aman sih, aman aman Hah? aja. Mereka oke nggak buang lu gitu? Enggak, justru itu yang gue bingungin juga sih. Oh. Kok kenapa aman-aman aja gitu ya. Hmm. Tapi ya udahlah. Hmm. Ya, mungkin udah jalan Emang kali. nggak ada dikit pun? Enggak ada, Hmm. aman-aman aja. Hmm. Yang penting keluarga cuma bilang ya udah selama seneng ya udah aman-aman aja gitu. Hmm. Emang keluarga lu ada yang muslim? Enggak ada. Oh, semua Kristen? Kristen semua. Hmm. Tapi yang lucunya ya, gue tuh melihat banyak orang-orang ketika ada yang masuk muslim di puja-puja gitu ya. Ya. Wih keren nih masuk Islam nih, wih saudara nambah gitu. Tapi ketika ada orang yang keluar dari Islam dihujat gitu. Hmm. Justru gue pikir lagi kok kenapa jadi standar ganda gitu ya. Padahal sebenarnya juga kalau misalkan ada yang keluar nih dari Islam, menurut gue sebenarnya juga jangan dihujat juga sih. Malah bikin orang yang keluar tersebut semakin yakin untuk keluar, Hmm. semakin oh Ini benar nih. untung gue keluar nih, Hmm. ini Hmm. pilihan gue bener nih, gue keluar nih. Ya. Justru seharusnya kalau menurut gue ya kita doakan aja sih yang terbaik, jangan sampai kita hujat, jangan sampai sampai dipukulin apa segala macam, itu malah nggak benar menurut gue. Oh, bikin dia konsepnya gini. Nih ada perbedaan antara dalam Quran versus hadis ya. So, antara omongan yang kita udah diajarin dari kecilnya. Kenapa hari ini lu lihat banyak umat Islam tuh ekstrim gitu. Ekstrim. Ya, dia lebih ekstrim, dia akan negor gitu kan. Is this concept whereby kalau lu melihat satu orang tuh melakukan hal yang salah dan lu nggak negor, nggak buat apa-apa tuh lu dapat dosanya. Hmm. Nah, sebagai contoh, lu ada adik kan, adik lu nggak pakai kerudung, Hmm. lu sebagai abangnya dapat dosanya. Hmm. Nah, ini ajarannya. Betul betul Ini daripada kecil nih ustazah akan ngomong, betul lu kenapa pakai tudung? Kalau nggak papa lu dosa, betul. abang lu dosa, nanti suami lu dosa gitu. Hmm. Nah,
aku dulu nikah sama orang free hair, right? Mula-mula aku nggak berapa peduli ya mengenai agama, nggak sholat juga ya, jahil lah pokoknya. Hmm. Dan bila aku udah mulai sholat gitu kan, aku sedikit kesal ya sama mantan istriku karena fuck bro, aku sholat tapi dia nggak pakai kerudung, aku dapat dosa percuma dong, Hmm. ngerti ya? Dan until abang ipar aku ngomong, Zul, lu coba baca dalam Quran. Emang bisa dosa tuh ditransfer dalam Quran tuh dia jelas dosa orang lain tuh nggak bisa ditransfer kepada lu gitu. Negor oke, tapi the concept of negor kasar, bunuh, memaksa sesiapapun melakukan apa hal tuh nggak ada tuh Hmm. dalam Quran. Malah kita tuh kalau lihat aja cerita Nabi ya waktu perang tuh, Hmm. kita nggak bisa sentuh mereka yang udah menyerah. Hmm. Ya, udah nggak mau perang nih, lu nggak bisa bunuh. Anak kecil nggak bisa bunuh, wanita nggak bisa bunuh. Daripada segi ihsan dan memberikan hak kepada wanita, Islam yang pertama yang kasih hak kepada wanita, ya, yang setara sama seperti hak cowok ya. Hmm. Ya. So, jadi kalau kita lihat daripada asasnya tuh jelas, tapi ya karena pemahamannya berbeda-beda gitu kan, dan kita tuh ada yang benar-benar percaya ya, whereby kalau aku nggak negur tuh aku dosa. Jadi karena itu bro, Hmm. mereka tuh akan negur gitu. Nah, Mereka, tapi yang gua sayangkan tuh ya, orang negor tapi menjadikan teguran itu sebagai alasan untuk membuli. hmm, Kayak yang seharusnya diomongin dengan baik-baik tapi dikatain bego, tolol gitu. hmm, Sampai keluar kata-kata kasar yang menyakiti hati gitu. ya Yang benar, itu yang sayang sebenarnya. benar, Heeh. ya kan, alah, lihat aja komen-komen netizen, Iya. ya banyak yang lihat muslim bertudung ngomong kayak gitu, ya. Hmm. So jadi yang ya cowok muslim baca-baca doa agama di status tapi ya ngomongnya kasar gitu. Hmm. So jadi I think pokoknya I think it's very important ya to differentiate agamanya tuh dengan orangnya, karena just because someone is a muslim ataupun Kristen ataupun Buddha doesn't mean dia tuh follow 100% Betul, ajarannya gitu. betul. Aku nggak percaya kok kalau contohnya Yahudi hari ini kan yang benar-benar baca kitab Taurat tuh bersetuju dengan pembunuhan Palestina. Hmm. Nggak mungkin sih, karena nggak ada agama yang mengajar umatnya tuh lu bisa bunuh orang lain. Hmm. Nggak ada. Semua agama membawa kebaikan, preaching good ya. Hmm. Uh, Amanan, sayang ya. Oh, jadi tapi pokoknya kalau dulu emang oke-oke aja Aman, aman. ya. Masih ada di kartu keluarga kok. Masih di yang Hmm, keluarga aman, alhamdulillah ya. aman. Jadi nggak ada cabaran dikit pun waktu mau meluk Islam Enggak ada sih. ya, Enggak ada. nggak ada rasa was-was am Enggak I ada. doing the right thing ataupun enggak. Gue cuma mikir, ya udahlah gue jalanin aja dulu lah. Hmm. Oke. Menurut lu ada nggak hari ini orang-orang yang benar-benar mereka tuh tukar agama demi konten? Banyak pasti. Hah? Gue dulu pas awal-awal syahadat nih ya, orang-orang juga banyak bilang, wah ini lu Chinese masuk Islam demi konten nih mas ini. Biar Pasti apa? jadi kaya nih. Iya biar jadi kaya raya gitu. Ya. Biar jadi staff sus atau apalah gitu. Hmm. Ya itu wajar-wajar aja sih orang berpikiran kayak gitu. Soalnya jarang juga sih Chinese yang masuk Islam ya. Ada, tapi yang jarang, bisa lu hitung pakai jari. Hmm. Tapi buat gue itu nggak masalah sih. Itu hak mereka untuk berpikir, yang penting selama yang menurut gue lakuin bener ya sih silakan silakan aja. Hmm. Dan so far udah berapa bulan bro jadi muslim? 8 bulan ya? Lapar gue Agustus berarti udah mau setahun deh. Oke. Gue yang sulit tuh, ini gue bukannya nyebar aib atau gimana ya, atau mungkin orang mikirnya nyebar aib lah ya. Yang gue masih belajar tuh sholat subuh sih sulit banget. Hmm. Sulit. Gue tuh kadang kalau tidur udah kebablasan aja tuh Hmm. sampai pagi, sampai jam Hmm. 6 jam 7 Hmm. udah nyalain alarm masih sulit buat bangun gitu. Hmm. Tapi ini kan lagi bulan puasa ya. Hmm. Kalau lagi bulan puasa lagi bisa nih, Hmm. lagi bisa Gampang ya. gampang lah. Soalnya kan mau Eh. sahur ya. Eh. Nah, siapa tahu nanti di bulan puasa ini bisa membangun habit yang baik lah.
bisa jadi sholat subuh lah. Amin. Iya, Ya. lihat aja lah ntar. I think the concept of menjadi muslim ini adalah progression ya. Hmm. Jadi kalau aku aku benar-benar percaya dengan konsep bahwa kalau zaman aku waktu umur 20-an, umur aku sama kayak bro, aku sekarang udah umurnya 44, kayaknya aku nggak sholat, Hmm. ya jarang sholat lah pokoknya, subuh jauh sekali Hmm. ya. Nah hari ini gimana gimana pun kalau ketinggalan aku akan gantikan ya. Nah adakah aku tuh sholat subuh on time ataupun sholat apa on time, enggak, Hmm. right? But pokoknya, um, for me ya, kalau bisa ya udah, kalau nggak bisa bisa diganti Hmm. gitu kan. Dan yang pentingnya tuh niatnya Hmm. untuk continue to become better, mau improve. Dan I think banyak orang tuh, kenapa aku perlu ngomong kayak gini, bukan aku tuh mau menggalakkan orang tuh Hmm. pandang lewat, enggak, karena ada orang yang pikirnya kayak gini, ish aku udah nggak sholat subuh nih, mending nggak usah sholat zuhur ataupun asar gitu, alang-alang gitu ya, Hmm. Hmm. ya gitu kan. Pokoknya jangan gitu, kita tuh coba improve dikit by dikit, dikit bagi dikit tuh, yang penting niat kita tuh benar ya. Kita nggak sempurna tapi ya mau mencoba improve gitu kan. Hmm. Dan aku benar-benar percaya Allah tuh melihat ya. Nah daripada segi sholat aku jauh daripada sempurna pasti, tapi hidup aku kayaknya makin better, jauh ya, semenjak aku mulai sholat, Hmm. lebih tenang, banyak hal tuh dipermudahkan gitu kan. Aku dijauhkan daripada orang jahat dengan mudah ya, berniat jahat pada aku tuh. Aku percaya Tuhan melindungi aku banget, right? Walaupun ya dari segi agamanya itu masih belum sempurna, Hmm. banyak lagi hal yang perlu aku buat ya. Hmm. Aku cuma doakan perjalanan lu dalam Islam ini dipermudahkan Hmm. ya. Amin Amin, ya. amin. Aku doakan yang lu menjadi contoh yang baik ya, Hmm. untuk mereka yang lagi explore Hmm. mau jadi muslim ataupun enggak Amin, amin. ya. Dan ya semoga perjalanan bro diberkati aja Oh ya, amin. ya. Tapi yang gue pelajari nih kalau soal sholat ya, kayaknya menurut gue tuh bukan masalah lu, kan kalau bolong tuh kadang suka alasannya sibuk atau gimana, lupa gitu ya. Tapi kalau menurut gue sih antara lu konsisten atau enggak sih, antara disiplin atau enggak. Hmm. Karena gue pun juga kadang tuh bolong ya, sholatnya bolong, tapi tuh ada aja alasan gitu. Hmm. Ah, gue lagi kerja gitu, ah gue lupa atau apa gitu. Hmm. Karena sering bolong, karena sering konsisten bolong, lama-lama bolong terus tuh. Hmm. Tapi kalau misalnya gua konsisten buat rajin sholat gitu, lama-lama pasti pasti bakal rajin terus sholatnya. Hmm. Jadi kalau menurut gua pribadi sebenarnya bukan masalah lu alasannya mau gimana sih, alasan lu untuk konsistennya itu bisa atau enggak sih. Hmm. Kalau gue sih harusnya konsisten sih. Hmm. Kalau aku bolongnya tuh biasanya bila aku tuh travel ke negara yang susah mau sholat, contoh Singapura. Hmm. Dan aku nggak tahu ya sholat aku diterima ataupun enggak, tapi aku gantikan aja Hmm. semuanya. Jadi karena aku gantikan, jadi nggak ada istilah yaudah kalau bolong bolong aja gitu kan, akhirnya aku pasti ganti gitu kan. So far bisa menjaga sholat bila bila aku praktiskan yang kayak gitu. Jadi, nah daripada segi kesempurnaannya pasti enggak ya, Hmm. tapi so far ya bisa disiplin untuk sholat masih ada, Hmm. alhamdulillah. Eh, kapan mau umrah bro? Hmm? Kapan umrah? Sunnah kan, Hah? sunnah kan, Sudah ya. nggak wajib kan Enggak ya, kalau misalnya ada rezeki lah. ya. Tapi kalau misalnya umrah berarti berapa lama tuh? Umrahnya bentar, Bentar ya. bentar cuma 1 jam udah selesai Hmm. sampainya. Gue cuma ini mager keliling, kan keliling gitu ya, Ya ramai banget ya. enggak terlalu sih, tergantung kapan Ya tergantung kapan kan. ya. Em, Umrah tuh experience-nya ya mengerjakan ibadah ya. Hmm. Jadi nggak terlalu enak ataupun nggak terlalu ataupun ya just ya mengerjakan ibadah. Yang enak tuh Madinah bro Iya. ya. Aku nggak pernah rasa setenang itu Hmm. waktu ke Madinah.
Jadi kalau aku kangen tuh pada Madinah. Nah, Madinah ya. Madinah tuh benar-benar karena tempatnya bersih, enak, nggak rame, dan kerja lu bangun, makan, ibadah, repeat. Hmm. Enak sih. Lupa terus hal dunia. Ya. It's my best holiday gitu lah. Dan aku dapat buat itu bersama dengan orang papa aku tuh setahun sebelum dia meninggal. Hmm. Hmm. Jadi itu memori yang antara memori terbaik aku. Kalau memori itu. But anyway, aku doakan lu dijemput terbuka hati mau ke sana. Dijemput sama Allah loh gimana? Biar Dia kalau meninggal lu gitu. dia gini loh. Yang orang ngomong ya konsepnya kalau lu tuh kepikiran mau bikin orang maksudnya udah ada jemputan Oh. daripada dia. Karena banyak orang tuh nggak kepikiran tuh. Hmm. Ya, mampu ataupun nggak mampu tuh belakang kira. Ya kalau udah kepikiran tuh maksudnya udah ada jemputan daripada dia. Hmm. Nah, bukan dijemput Iya, ke ajalnya ilahi dijemput gitu kan. enggak. Bukan. Right? So, so aku mau tanya dengan lu, Bro. Hmm. Pendapat lu? Inisiatif yang bakal kita buat di Men360 membahaskan hal-hal begini untuk cowok ya. Apa yang kita udah bahaskan malam ini. Menurut lu akan bantu nggak cowok-cowok di luar sana? Gua bilang tidak akan membantu untuk cowok-cowok yang tidak mau belajar. Tapi untuk lu yang memang ingin belajar ya, yang ingin merendahkan hati, yang ingin merendahkan egonya, gua yakin sih pasti membantu ya. Hmm. Setidaknya 0,1% lebih baik lah Hmm. kalau misalnya kita menurunkan ego untuk belajar sih. Oke. Karena akhirnya goals Men360 ini karena kita tuh percaya lelaki yang kuat, berkaliber, mempunyai provider mindset bisa menjaga keluarganya dengan jauh lebih baik. Karena kalau kita pikir aja ya, kenapa mereka yang mau jadi aneh-aneh ini biasanya datang kepada keluarga yang miskin? Hmm. Kenapa tuh? Karena mereka udah capek hidup miskin, Hmm. lapar. Jadi mereka pikir lebih baik aku jadi mistress ataupun nikah siri, istri kedua, ketiga sama orang kaya juga nggak apa-apa. Yang penting anak aku nggak siksa kayak aku. Hmm. Trauma masa lalu dibawa, Iya. right? So jadi kalau papahnya tuh berkaliber ya, ngerti tanggung jawabnya, ngerti Hmm. agamanya, income-nya cukup, Hmm. keluarganya terjaga, industri aneh-aneh ini nggak perlu. Itu pemahaman aku. So jadi if we can have better men, the wife, children will be better taken care of, Hmm. Hmm. right? So the goal of Men 360 atau 360 ini is for that, whereby we want to help guys, we want to help men improve karirnya, Hmm. improve mindsetnya, mentalnya, hence improve income dia, supaya dia bisa menjaga keluarganya dengan baik. Ya, dan malam ini kita banyak bahas mengenai perilaku cewek ya. Mungkin aku kelihatan seperti anti cewek. Enggak, I don't hate woman, Hmm. tapi aku cuma mau ngomong mereka tuh akan ada kecenderungan untuk ke arah itu. Hmm. Kalau lu nggak kuat, lu nggak tahu pun. Hmm. Lu dimanipulasikan, dipergunakan, digoda, dimanfaatin, diporotin. Karena cowok itu kelemahannya apa? Harta, tahta, dan wanita. Hmm. Karena kita tuh daripada tiga ini, apa yang kita maukan respect, kita maukan love. Banyak orang mikir kalau harta aku banyak aku akan dapat respect, maka orang kan menyayangi aku. Iya. Kalau aku di title yang tinggi ya, general ataupun apa ya, Iya. atau menteri kan, mempunyai position apa, banyak orang respect dan menyayangi aku. Iya. Cewek juga sama, lebih banyak cewek yang aku ada, banyak orang berpikir yang baik, ya kalau cewek aku cantik, muda, beberapa gitu kan, banyak cocok lah ke respect, oh bro gimana lu bikin gitu kan, Hmm. right? Jadi akhirnya motivasi cowok tuh sebenarnya simple, kita mau respect, kita mau love. Tapi kalau kita tuh nggak ada prinsipal basicnya tuh kita akan mudah ditipu oleh aneh-aneh, right? Kita tuh akan bisa dimanfaatin, ditipu oleh orang yang bisa menghancurkan keluarga kita. Hari ini terlalu banyak broken home di Indonesia, benar nggak? Hmm. Hmm. Banyak banget, ya. And siapa yang bakal menderita daripada broken home? Anak-anak, Hmm. Anak-anak. ya. So
Mokondo biasanya result daripada broken home, not strong father gitu. Karena strong father nggak akan accept anaknya jadi Mokondo, benar nggak bro? Ya, kita pasti pukul ya, right? Lu berani jadi Mokondo kan, right? Bukan mau kondo doang, mau McDo juga. Ya Mokondo, dan pokoknya kalau ceweknya tuh dibesarkan keluarganya oke, semuanya cukup ya, ngapain mau jual memeknya ya? Jadi LC ataupun Anani, mereka yang jualnya gitu majority datang dari keluarga yang benar-benar miskin tuh. Mereka udah capek udah miskin. So guys, you have to be better in order to build a better family. Itu aja. Karena kita ketua keluarga guys. Tanggung jawab kita berat, besar sekali. Betul. So the goal of Man 360 is to give you shortcut gimana lu bisa dapat better career, better income, better managing finance, beli beberapa properti, badannya juga kuat, bisa kontrol cewek lo, right, dan rumah tangga lo, right, supaya nggak dimanipulasi, and you can cut all the bullshit, right. Pokoknya we want you to upgrade supaya lu have a better life. Okay, so bro, thank you so much for this interview. Thank you I enjoyed our interview together, really. Thank you. And I hope you all benefited from this interview with our brother Rico ataupun fuckboy berkelas. Right. Thank you.